Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-39. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sukma Panji Watu Gunung segera menjelaskan situasi yang terjadi. Dengan gamblang dia menceritakan tentang kejadian-kejadian di Panjalu, juga rencana besar Mapanji Garasakan yang ingin menyatukan wilayah Kahuripan lama. Tidak bisa diampuni, Garasakan si putra selir itu benar-benar tidak tahu diri. Aku mendukung penuh Gusti Prabu Samarawijaya. Sepekan lagi prajurit dari Kadipaten Wengker akan berangkat ke Daha, tutur Sukma Adipati Wengker Warok Surogati. Mewakili Gusti Prabu Samarawijaya, hamba mengucapkan terima kasih atas dukungannya Gusti Adipati, ucap Sukma Panji Watu Gunung. Mereka berdua lalu kembali ke jasad mereka masing-masing, tubuh mereka yang kaku, kembali berubah pulih seperti sedia kala. Kalian sebaiknya beristirahat barang semalam di Kadipaten Wengker, akan kuberikan keramahan kami kepada kalian. Penjaga, antar mereka ke bangsal tamu Kadipaten Wengker, titah sang Adipati Wengker Warok Surogati. Penjaga segera menyembah kepada Adipati Surogati, dan bergegas menuju ke bangsal tamu Kadipaten Wengker diikuti Panji Watu Gunung dan rombongannya. Malam itu mereka beristirahat di bangsal tamu dengan tenang. Pagi menjelang tiba di istana Kadipaten Wengker, Panji Watu Gunung membuka matanya saat kokok ayam jantan bersahutan pertanda pagi telah datang. Saat hendak bangun, tangan ramping Ratna Pitaloka menahan tubuhnya. Masih pagi Kakang, jangan bangun dulu, ujar Ratna Pitaloka dengan mata tertutup. Mereka berdua sama-sama polos tanpa sehelai benang pun menutupi tubuh. Hanya selimut menutupi hampir separuh tubuh mereka. Panji Watu Gunung tersenyum tipis melihat tingkah Ratna Pitaloka. Sudah pagi Dinda Pitaloka, kita harus segera melanjutkan perjalanan ke Tanggulangin. Cepat lepaskan aku, nanti kesiangan. Ratna Pitaloka dengan senyum manisnya segera melepaskan pelukannya. Lalu Panji Watu Gunung segera bergegas turun, memakai pakaiannya dan menuju ke tempat mandi. Usai menghadap ke Adipati Wengker di ruang pribadi Adipati, mereka segera mohon diri untuk melanjutkan perjalanan ke Tanggulangin. Rombongan Panji Watu Gunung segera memacu kuda mereka meninggalkan istana Kadipaten Wengker menuju ke timur. Debu beterbangan mengiringi langkah kaki kuda-kuda mereka. Sementara itu, di wilayah Pakuwon Sengkapura, rombongan Ayu Galuh dari istana Daha berkunjung ke tempat pembangunan markas pasukan Garuda Panjalu. Dengan dikawal Tumenggung Adiguna, Ayu Galuh tiba di markas besar pasukan Garuda Panjalu. Semenjak kepergian Panji Watu Gunung, putri sulung Prabu Samarawijaya itu menyibukkan diri dengan berlatih ilmu kanuragan untuk membela diri, juga melakukan perjalanan kunjungan ke beberapa tempat di sekitar istana Daha. Kisah Keti selaku wakil pimpinan pasukan Garuda Panjalu segera menyambut mereka. Pekerjaanmu bagus Paman, sebentar lagi pembangunan ini selesai. Kang Mas Panji Watu Gunung pasti suka tempat ini, ujar Ayu Galuh memandang sekeliling markas besar pasukan Garuda Panjalu. Markas besar ini mencontoh beberapa bagian Puri Agung gelang-gelang Gusti Putri. Hamba yakin Gusti Panji pasti menyukainya, ujar Kisah Keti. Semoga saja begitu, usahakan agar secepatnya selesai Paman. Aku yakin Kang Mas Panji Watu Gunung sebentar lagi pulang, titah sang putri Daha. Sendiko dawuh Gusti Putri, Kisah Keti memberi hormat. Hampir satu purnama pembangunan itu, semua bagian tempat di markas besar mereka hampir selesai.
tinggal beberapa bangunan para anggota pasukan Garuda Panjalu yang belum selesai. Rumah Ki Saketi ada di sebelah kanan rumah Panji Watu Gunung yang juga merupakan pusat kegiatan mereka, sudah selesai dibangun. Tempat tinggal Gumbrek ada di belakang rumah utama, berdamping dengan rumah Laras dan Arimbi. Siang itu Ludaka, Landung dan Rajekwesi sedang membantu Gumbrek memasang ijuk untuk atap tempat tinggalnya. Gumbrek yang berbadan tambun jelas tidak bisa memanjat atap. Si Juminten sedang duduk-duduk sambil memandang mereka bekerja. "Kang Gumbrek, kenapa jatah tempat tinggal Kakang di belakang?" katanya kesayangannya Gusti Pangeran Panji, tanya si Juminten. "Lah ini aku sendiri yang milih Dek Jum. Sebagai kepala bagian perbekalan tugasku itu menjaga keamanan perbekalan. Nah itu gudang perbekalan kan pas dekat tempat tinggalku," ujar si Gumbrek sambil menunjuk lumbung pangan yang ada di depan tempat tinggalnya. "Oh begitu ya, berarti tugas Kang Gumbrek itu sangat penting ya," si Jum menatap kagum wajah bulat Gumbrek. "Ya iyalah Dek, sejak aku menjadi kepala perbekalan, persediaan bahan makanan aman, tidak pernah lagi ada kemalingan Dek Jum." Gumbrek tersenyum pongah, si Jum begitu kagum mendengar ucapan Gumbrek. Ludaka dan Landung tertawa terbahak-bahak mendengar ocehan Gumbrek. "Apa ada yang lucu Kang Lu?" tanya si Jum polosnya. "Ya jelas adalah Jum. Ya tidak mungkinlah perbekalan yang dijaga Gumbrek hilang. Lawong yang biasa maling makanan dia sendiri." Ludaka tertawa terbahak-bahak. Si Juminten melongo, sedangkan Gumbrek wajahnya memerah karena malu. Dalam hati dia menggerutu. Dasar mulut ember. Di perbatasan Wengker dan Tanggulangin, rombongan Panji Watu Gunung berhenti. Sudah 2 hari mereka meninggalkan kota Wengker. Semalam mereka bermalam di wilayah Pakuwon Sawo. Di depan ada sebuah sungai yang lumayan besar. Mereka menghentikan langkah kaki kuda-kuda mereka. Seorang lelaki tua sedang asyik menebar jala ikan. Tampaknya dia pencari ikan di sungai itu. Kedatangan rombongan Panji Watu Gunung menghentikan kesibukannya. "Maaf Kek, aku mengganggu pekerjaanmu. Kami pengelana dari jauh, ingin menuju ke kota Kadipaten Tanggulangin. Kakek bisa membantu kami menunjukkan arahnya?" tanya Panji Watu Gunung sesaat setelah turun dari kudanya. Kakek tua itu tersenyum. "Pengelana ya, kota Kadipaten Tanggulangin masih jauh. Sepertinya kalian lelah. Ayo ikut aku ke tempatku," ajak kakek tua itu ramah. Panji Watu Gunung dan Warigalit segera saling berpandangan sejenak. "Tidak usah malu-malu, kalian pasti lapar. Kebetulan aku baru menangkap ikan banyak. Ayo ikut aku, sudah lama tidak bertemu pengelana dari jauh aku," timpal kakek tua itu. Akhirnya mereka mengikuti langkah kakek tua yang bernama Ki Sumorejo itu menuju sebuah perkampungan kecil di sisi barat sungai itu. Puluhan rumah beratap alang-alang khas pedesaan berjajar rapi di kanan kiri jalan. Di ujung jalan perkampungan, sebuah rumah kecil berhalaman luas tampak asli. Seorang wanita tua menyambut kedatangan mereka. "Istriku, aku membawa teman pulang ke rumah. Cepat masak ikan ini untuk mereka," ujar Ki Sumorejo pada istrinya, Nyi Sagopi. Perempuan tua itu segera menerima ikan pemberian suaminya dan bergegas masuk ke dalam rumah. Ki Sumorejo segera mempersilakan Panji Watu Gunung dan rombongannya ke serambi kediamannya. "Terima kasih atas bantuannya Ki, kami tidak enak merepotkan Aki dan Nyi," ujar Panji Watu Gunung. "Heh, tidak boleh seperti itu. Sebagai sesama hamba Sang Hyang Widiwasa sudah sepantasnya kita harus saling membantu. Hidup itu hanya sekali, berbuat kebajikan akan menjadi bekal di nirwana nanti anak muda," jawab Ki Sumorejo bijaksana. Warigalit dan Ratri tersenyum tipis mendengar jawaban Ki Sumorejo. Hari semakin sore, Nyi Sagopi datang ke serambi dengan membawa kuali berisi masakan buatannya. Nasi putih, liwet ikan, urap sayur menjadi menu makan sore itu. "Wah, ternyata masakan Nyi Sagopi benar-benar enak ya," ujar Sekar Mayang sambil menyuapkan ikan liwet ke mulutnya. "Iya Mayang, tidak kalah dengan masakan Anggarawati," sahut Ratna Pitaloka.
Kalian terlalu memuji, masakan kampung hanya suamiku yang suka. Nyi Sagopi tersenyum tipis mendengar pujian dua orang selir Panji Watu Gunung itu. Saat mereka sedang asyik menikmati makanan, dua orang memasuki pekarangan rumah Ki Sumorejo. Mereka berdua langsung ke Serambi. Ki Sumorejo, sudah ditunggu lurah depan tempat upacara. Mari Ki, ujar seorang lelaki paruh baya. Ki Sumorejo segera berdiri, kakek tua segera mencuci tangan di gentong kecil di depan Serambi. Kalian lanjutkan makannya ya Watu Gunung, Wari Galit, aku keluar sebentar dulu. Ki Sumorejo segera bergegas keluar dari rumahnya dan mengikuti langkah dua orang itu menuju ke sebuah pohon beringin besar di tengah perkampungan. Malam itu adalah malam upacara serada, malam pemujaan terhadap dewa dan alam semesta. Di masyarakat Panjalu pada masa itu, upacara adat ini sudah begitu umum dilakukan. Mereka berdoa kepada roh-roh leluhur dan alam semesta lewat perantara pohon beringin yang mewakili kehidupan. Asap mengepul dari setanggi dan kemenyan yang dibakar, taburan bunga mawar, melati dan kenanga mewarnai akar pohon beringin, sesajen lengkap dengan seekor ayam panggang dan buah-buahan serta hasil bumi. Ki Sumorejo segera meniup asap kemenyan yang terus mengepul dari anglo tanah liat, sambil terus mengucap mantra-mantra pemujaan terhadap dewa. Malam semakin larut, saat menjelang pagi, hujan tiba-tiba mengguyur wilayah itu. Karena hanya rumah kecil, Panji Watu Gunung tidur bersama di dipan kayu dengan tiga selirnya. Dinginnya malam membuat mereka saling berdempetan untuk berbagi kehangatan. Pagi menjelang, suara riuh kokok ayam jantan bersahutan pertanda pagi telah datang. Panji Watu Gunung segera membuka matanya, saat aroma wangi wedang jahe masuk ke hidungnya. Dewi Serimpi sudah tersenyum manis saat Panji Watu Gunung membuka matanya. Perempuan itu tahu cara menyenangkan hati suaminya. Setelah mendapat petunjuk arah dari Ki Sumorejo, rombongan Panji Watu Gunung segera melanjutkan perjalanan ke arah utara menuju kota Pakuwon Sendang, kota terdekat sebelum kota Kadipaten Tanggulangin. Saat memasuki kawasan kota Pakuwon Sendang menjelang tengah hari, rombongan Panji Watu Gunung berhenti di sebuah warung makan di dekat Istana Pakuwon. Setelah menambatkan kuda, mereka masuk dan memesan makanan. Mereka memilih duduk di bangku yang kosong di sudut ruangan warung makan. Saat asyik menikmati makanan, serombongan orang dengan pakaian prajurit memasuki warung makan. Para pembeli segera menghambur keluar dari warung makan begitu mereka masuk. Hanya Panji Watu Gunung dan rombongannya yang seolah tak peduli dengan kehadiran mereka. Pemimpin prajurit itu, seorang lelaki berumur 40 tahun berbadan besar dengan kumis tebal yang bernama Bekel Gandung. Sebagai kepala prajurit Pakuwon Sendang, dia terkenal sombong dan sewenang-wenang. Melihat rombongan Panji Watu Gunung yang tidak keluar dari warung makan, mata Bekel Gandung mendelik tajam. Tampaknya mereka bukan dari wilayah sini Ki Bekel, ujar seorang prajurit yang ada di sebelah Bekel Gandung. Dari mana kau tahu Hardik Bekel Gandung? Prajurit itu mengkerut nyalinya, takut dianiaya pimpinan. Kalau mereka dari Pakuwon Sendang, mereka pasti tahu Ki Bekel dan segera keluar dari sini, jawab si prajurit dengan nada takut. Orang asing rupanya, akan ku beri mereka pelajaran karena tidak menghormatiku, brak. Bekel Gandung menggebrak meja makan di warung makan hingga meja hancur berantakan. Seketika hal itu membuat Panji Watu Gunung dan rombongannya segera menoleh ke arah sumber suara. Hai kalian orang asing, siapa kalian? Berani sekali masuk ke wilayah Sendang tanpa izin, teriak sang Bekel. Maaf Kisanak, kami hanya pengelana yang kebetulan lewat di Pakuwon ini. Kami hanya ingin makan di sini. Apa itu salah, Panji Watu Gunung sopan? Salah, sekarang bayar pajak jalan. Cepat, Bekel Gandung mendelik tajam ke arah Panji Watu Gunung. Sejak kapan ada pajak jalan di wilayah Panjalu? Kami tidak pernah mendengarnya. Lagi pula kami tidak punya uang banyak, jawab Watu Gunung mulai gusar. Hahaha, rupanya hanya pengelana miskin.
Baiklah, aku beri kemudahan, tinggalkan wanita itu sebagai ganti pajak kalian. Maka kalian bebas pergi dari sini. Bekel Gandung menunjuk Ratna Pitaloka. Kalau kami menolak, Watu Gunung gusar, tidak ada lagi kata sopan dalam ucapannya. Maka kalian akan kami tangkap dengan tuduhan melawan prajurit. Seringai lebar menghiasi wajah Bekel Gandung. Dasar bekel sombong, coba saja kalau kalian mampu menangkap kami. Ratna Pitaloka yang dari tadi menahan marah, akhirnya angkat bicara. Bekel Gandung murka, selama ini tidak ada yang berani bersuara saat dia bicara. Tangkap mereka semua. 10 prajurit segera melompat maju ke arah rombongan Panji Watu Gunung. Dewi Srimpi dan Sekar Mayang melesat menyongsong terjangan para prajurit. Sedangkan Ratna Pitaloka segera melesat cepat menuju Bekel Gandung yang masih berdiri di belakang para prajurit. Pertarungan sengit segera terjadi di warung makan. Para pelayan dan pemilik warung segera berlari keluar dari warung makan dan menuju istana Pakuwon Sendang untuk melaporkan kejadian itu. Sementara itu, di dalam warung makan para prajurit Pakuwon Sendang yang menghadapi Sekar Mayang dan Dewi Srimpi tak berdaya menghadapi kemampuan kanuragan mereka berdua. Dalam beberapa jurus saja, mereka sudah babak belur dihajar Dewi Srimpi dan Sekar Mayang. Ratna Pitaloka yang kesal karena ucapan Bekel Gandung, segera melayangkan tendangan keras ke arah dada Bekel Gandung. Buk Bekel Gandung meraung keras saat tendangan keras kaki kanan Ratna Pitaloka telak menghajar dadanya. Dalam 5 jurus saja, Bekel Pakuwon Sendang itu sudah menjadi bulan-bulanan Ratna Pitaloka. Lagamu seperti dewa perang saja, ternyata hanya jago kandang, teriak Ratna Pitaloka sambil meludahi wajah Bekel Gandung yang lebam dan bengkak sana-sini. Tubuh lelaki itu tersungkur di lantai warung makan. Dia sama sekali tidak menyangka, kepongahannya berakhir mengenaskan. Aku Sendang dengan langkah terburu-buru masuk warung makan. Matanya melotot sesaat, kemudian setelah melihat Bekel Gandung sedang tergeletak di lantai warung makan dengan luka-luka, dia tidak pernah mengira, kepala pasukan Pakuwon Sendang itu bisa dikalahkan dengan cepat. Hai kalian, berani sekali kalian menganiaya adikku. Jangan harap kalian bisa lolos dengan mudah, teriak sang Aku Sendang Gandang. Rupanya kau pendukung kejahatan si Bekel bodoh ini. Baik, mau menangkap kami, apa kau sudah tidak sayang dengan nyawamu? Tanya Panji Watu Gunung. Hahaha, berani mengancamku di wilayah Pakuwonku. Nyali kalian sungguh hebat. Asal kalian ketahui, rumah makan ini sudah kami kepung. Aku Gandang tersenyum sinis. Panji Watu Gunung segera merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan lencana candra kapala dari emas. Tentu saja Aku Sendang tahu benda apa yang ada di tangan Panji Watu Gunung. Pemegang benda itu adalah kerabat istana Daha. Mencari masalah dengan mereka sama dengan cari mati. Seketika kaki Aku Gandang lemas tak bertenaga. Segera dia bersujud kepada Panji Watu Gunung dan rombongannya. Semua prajurit segera mengikuti langkah sang Aku Sendang. Ampuni hamba Gusti Pangeran, hamba begitu bodoh tidak tahu berhadapan dengan siapa. Sekar Mayang yang geram dengan ulah Aku Sendang dan adiknya itu segera berteriak. Makanya jangan sok berkuasa. Aku Sendang benar-benar bersyukur karena Panji Watu Gunung tidak menjatuhkan hukuman pada mereka. Namun hari itu mereka diwajibkan membayar sejumlah uang pengganti kerusakan warung makan yang berantakan akibat pertarungan tadi. Juga 3/4 sebagian hasil bumi yang ada di lumbung pangan Pakuwon wajib dibagikan kepada rakyat yang kekurangan. Dengan keputusan Panji Watu Gunung, nyaris semua kekayaan istana Pakuwon Sendang hanya cukup untuk bertahan hidup selama 3 purnama ke depan. Rakyat Sendang bersorak gembira dengan tindakan Panji Watu Gunung. Selama ini mereka selalu ditindas oleh penguasa Sendang. Tindakan Panji Watu Gunung benar-benar membuat rakyat Sendang bersimpati pada Panji Watu Gunung dan rombongannya. 2 hari Panji Watu Gunung terus mengawasi pembagian hasil bumi dan memastikan tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan. Ini pelajaran untuk kalian, jangan sewenang-wenang terhadap rakyat.
Kita hidup bersama rakyat, jangan hianati kepercayaan mereka. Kalau sampai nanti ada berita tentang tingkah laku kalian lagi, akan kupastikan kalian akan kujebloskan ke penjara, ujar Panji Watugunung menatap tajam ke arah Aku Sendang. Kami kapok Gusti Pangeran, kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kami lagi. Aku Sendang menundukkan kepalanya. Usai masalah Sendang berakhir, Panji Watugunung dan rombongannya meneruskan perjalanan mereka. Sepanjang perjalanan rakyat Sendang mengeluh-elukan Panji Watugunung. Tengah hari itu, mereka sampai di gerbang istana Kadipaten Tanggulangin. Begitu melihat lencana Candrakapala yang ditunjukkan oleh Panji Watugunung, seorang penjaga gapura segera berlari ke tempat pribadi Adipati Tanggulangin, Adipati Kalang. Tak berapa lama kemudian, sang Adipati Tanggulangin tergopoh-gopoh menuju balai Paseban Kadipaten. Segera lelaki Parubaya itu bersujud kepada Panji Watugunung. Abdi Daha, Adipati Kalang memberi hormat kepada Gusti Pangeran Panji Watugunung. Panji Watugunung yang kaget, menatap ke arah Adipati Tanggulangin. Dari mana Gusti Adipati tahu kalau aku Pangeran Daha? Adik hamba, Tumenggung Wiguna sudah mengirim surat kepada hamba. Katanya akan ada utusan dari Daha yang berpakaian biasa layaknya pendekar dengan membawa lencana Candrakapala. Adik hamba memberitahu bahwa sebenarnya pendekar muda itu bernama Panji Watugunung yang merupakan putra mantu Maharaja Samarawijaya, ujar Adipati Tanggulangin. Aku dan rombongan menyamar agar perjalanan kami tidak menjadi perhatian telik sandi dari Jenggala, ujar Panji Watugunung segera. Hamba mengerti Gusti Pangeran, mari kita berbincang di kediaman pribadi hamba, ujar Adipati Tanggulangin. Mereka segera menuju ke serambi kediaman pribadi Adipati. Adipati Kalang, tujuanku ke sini untuk mengantarkan surat dari Gusti Prabu Samarawijaya. Mohon kau terima dan kau baca baik-baik sebelum kau memberikan jawabannya, ujar Panji Watugunung seraya menyerahkan sepucuk surat yang dibungkus kain merah. Adipati Kalang segera menerimanya. Perlahan Adipati Tanggulangin itu membaca isi surat tersebut dalam hati. Raut wajah pria itu tampak tenang. Hamba sudah membaca surat dari Gusti Prabu Samarawijaya. Hamba siap memberikan dukungan kepada Daha untuk mempertahankan diri dari Jenggala. Bagus, aku mewakili Gusti Prabu Samarawijaya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya Gusti Adipati. Nanti tulis jawabanmu di surat, akan kuhaturkan kepada Gusti Prabu langsung. Panji Watugunung tersenyum. Semua orang nampak lega. Kemudian Adipati Kalang bertepuk tangan 2 kali. 2 orang gadis cantik memasuki serambi kediaman pribadi Adipati Tanggulangin sambil membawa nampan berisi makanan. Gusti Pangeran, perkenalkan mereka ini 2 putri hamba, Dewi Retnosari dan Dewi Retnoningsih. Cukup pantas bukan untuk menjadi istri seorang pangeran? Adipati Kalang tersenyum penuh arti. Panji Watugunung terkejut mendengar ucapan Adipati Tanggulangin itu. Sementara itu 3 selirnya melotot. Warigalit dan Ratri terkekeh kecil. Resiko punya suami tampan, batin Ratri. Tanpa dijelaskan pun, mereka memahami niat Adipati Kalang. Jelas Adipati Tanggulangin itu ingin menjodohkan putrinya dengan Panji Watugunung. Sementara itu, 2 putri Adipati Kalang itu hanya menekuk wajahnya mendengar ucapan sang Adipati. Mereka berdua benar-benar geram dengan ulah ayah mereka dan berniat membunuh Panji Watugunung. Maaf Adipati, bukan maksudku menolak niat baikmu, tapi aku sudah punya 2 istri. Ayu Galuh dan putri Adipati Seloageng, Dewi Anggarawati. Aku rasa mereka sudah cukup mengisi hatiku dengan cinta kasih. Mohon mengerti keadaanku, tolak Panji Watugunung halus. Apa mereka kurang cantik Gusti Pangeran? Adipati Kalang masih tidak menyerah. Mereka cantik, pasti pemuda yang bisa menikahi mereka adalah pemuda yang beruntung. Namun itu bukan aku. Kalau aku menikah lagi, maka harus seizin Ayu Galuh dan Dewi Anggarawati. Dan sepertinya itu tidak akan bisa. Panji Watugunung tersenyum simpul. Mendengar penolakan Panji Watugunung terhadap mereka,
Dewi Retnosari dan Dewi Retnoningsih semakin benci kepada Panji Watugunung yang mereka anggap menghina. Meski begitu, Adipati Kalang masih bersikukuh untuk menjodohkan Watugunung dengan dua putrinya. Sore segera berganti malam. Langit malam itu begitu cerah dengan bintang berkelap-kelip dan rembulan yang mendekati purnama. Dari kegelapan malam, dua bayangan hitam melesat cepat di antara atap bangunan besar Istana Kadipaten. Panji Watugunung dan rombongannya ditempatkan di bangsal tamu. Malam ini adalah giliran Dewi Srimpi menemani tidur Panji Watugunung. Saat mereka akan beranjak ke peraduannya, tiba-tiba telinga Panji Watugunung menangkap sesuatu yang ganjil dari arah timur. "Srimpi, titip ragaku," ujar Panji Watugunung yang segera duduk bersila. Dewi Srimpi yang memahami situasi segera waspada saat tubuh Panji Watugunung menjadi kaku. Sekejap kemudian, Sukma Panji Watugunung meloncat ke atas atap bangunan bangsal tamu Kadipaten. "Hawa nafsu membunuh yang besar. Siapa mereka?" ujar Sukma Panji Watugunung yang melihat dua bayangan hitam itu. Saat dua bayangan hitam itu semakin mendekat, barulah kelihatan kalau mereka perempuan. Dengan gerakan ringan mereka mendarat di atap bangsal tamu Kadipaten Tanggulangin. Tentu saja mereka tidak menyadari bahwa Panji Watugunung ada di antara mereka. Sukma Panji Watugunung segera melesat kembali ke raganya. Tubuh kaku Panji Watugunung kembali pulih seperti sedia kala. Senyum tipis menghiasi bibir Watugunung. Dia tahu ada pengintip segera memberi kode kepada Dewi Srimpi untuk menyerang dua orang di atap. Dewi Srimpi segera melirik ke atap bangunan dan melempar dua pisau kecil yang melesat cepat menuju ke arah dua pengintip. Sring-sring, dua bayangan hitam itu terkejut dan segera melompat menghindari dua pisau kecil dari Dewi Srimpi. Salah satu dari mereka terserempet di punggungnya dan segera melompat kabur meninggalkan tempat itu. Melihat Dewi Srimpi hendak mengejar, Panji Watugunung segera menahan tangan mungil selir termudanya. "Jangan dikejar Srimpi, sudah biarkan saja." Tapi Denmas, Panji Watugunung segera menggelengkan kepalanya. Dewi Srimpi pun mengurungkan niatnya untuk keluar. Malam itu mereka bercinta dengan membara. Pagi menjelang tiba di Istana Kadipaten Tanggulangin. Suasana sibuk orang bekerja di dapur istana menghasilkan aroma wangi masakan. Dewi Srimpi segera bergegas turun dari ranjang setelah mencium bibir suaminya yang masih tertidur. Saat keluar menuju tempat mandi dan berpapasan dengan Dewi Retnoningsih, ada kilatan di mata putri Adipati itu. Tanpa banyak bicara, Dewi Srimpi segera membersihkan diri dan kembali ke kamar Panji Watugunung. Pagi itu rombongan Panji Watugunung meninggalkan Istana Kadipaten Tanggulangin setelah Adipati Kalang memberikan balasan surat kepada Samarawijaya. Sebenarnya dia ingin menahan Panji Watugunung untuk sementara waktu, namun Panji Watugunung dengan alasan ingin segera menyampaikan kabar baik dari Tanggulangin, maka Adipati Kalang tidak bisa mencegah kepergiannya. Kuda-kuda pilihan mereka melesat cepat menuju ke arah Kadipaten Karanganom di timur Tanggulangin. Begitu sampai di tepi hutan Gunung Batu, 4 pasang mata menatap ke arah mereka. "Guru, dia orang yang melukaiku. Mohon balaskan dendamku pada mereka," ujar seorang gadis cantik berbaju biru menunjuk pada Dewi Srimpi yang berkuda di belakang Panji Watugunung. Sepasang kakek nenek tersenyum sinis memandang ke arah Panji Watugunung dan rombongannya yang semakin mendekat. Tiba-tiba, wut, sebuah batu besar melayang ke arah Panji Watugunung dan rombongannya. Dengan cepat, Panji Watugunung segera mengibaskan tangannya yang berubah warna menjadi merah menyala seperti api setelah merapal tapak dewa api. Sinar merah menyala segera menghantam batu besar. Blar! Batu besar itu langsung hancur berkeping-keping, meninggalkan asap mengepul di depan rombongan Panji Watugunung. "Keluarlah Kisanak, jangan main petak umpet seperti anak kecil," teriak Warigalit. Sunyi, tidak ada jawaban. Wut, sebuah batu besar melayang lagi. Kali ini mengincar Sekar Mayang yang ada di samping kiri Panji Watugunung. Warigalit menghantamkan tangan kanannya.
sinar merah menyala keluar dari telapak tangan Warigalit dan menghajar batu besar itu. Belam, cukup sudah kesabaranku, kalian yang terlalu memaksaku. Usai berkata demikian, Panji Watu Gunung segera melompat turun dari kudanya dan mengambil kuda-kuda. Kedua tangannya berubah menjadi merah menyala seperti api. Dengan cepat, Panji Watu Gunung segera menghantamkan kedua tangannya bergantian ke arah datangnya batu melayang. Wut wut wut, 3 sinar merah menyala yang keluar dari tangan Panji Watu Gunung segera menerabas cepat. 2 orang gadis cantik berbaju biru dan hijau segera melompat menghindari sinar merah itu. Sementara itu sepasang kakek nenek tua itu melompat turun dari tebing gunung batu. Maaf kakek tua, sepertinya kita baru bertemu. Ada masalah apa sehingga kau mengganggu perjalanan kami? Tanya Panji Watu Gunung. Hehehehe, aku kemari untuk membalas dendam muridku. Berani sekali kalian melukainya. Aku Tapak Setan dan ini istriku Dewi Rambi. Jangan panggil kami sepasang setan sesat dari Laut Selatan jika tidak bisa menghajar kalian. Seringai kejam tersungging di bibir kakek tua berambut putih itu. Tidak bisa didiamkan ternyata, batin Panji Watu Gunung. Guru kalian sudah keluar. Apa kalian masih ingin tetap bersembunyi? Teriak Panji Watu Gunung sambil memandang ke arah pohon besar di gunung batu. 2 bayangan melesat cepat dan berdiri di samping sepasang setan sesat. Panji Watu Gunung tersenyum kecut saat Dewi Retnosari dan Dewi Retnoningsih berdiri di samping kedua orang tua itu. Sudah kuduga, kalian dalangnya. Dewi Retnosari dan Dewi Retnoningsih nampak terkejut mendengar Panji Watu Gunung sama sekali tidak terkejut melihat kehadiran mereka. Kenapa kelihatan kaget? Dewi Retnoningsih, apa kau pikir kami tidak tahu saat kalian hendak membokong kami tadi malam? Panji Watu Gunung tersenyum tipis. Keparat, kalau kalian tahu kami pelakunya, kenapa tadi pagi kalian diam saja? Jangan banyak omong kosong Watu Gunung, cibir Dewi Retnosari. Dia benar-benar tidak bisa menahan kebenciannya terhadap Watu Gunung. Baginya laki-laki beristri banyak adalah sampah. Pengalaman pribadinya, Adipati Kalang yang punya 5 istri dan 9 selir, sangat tidak adil pada dia dan Retnoningsih yang lahir dari istri ketiga Adipati Tanggulangin itu. Terserah omonganmu Dewi Retnosari, kami sengaja menutup mulut agar Adipati Kalang tidak menjatuhkan hukuman pada putrinya sendiri. Percaya atau tidak, itu bukan urusan kami. Panji Watu Gunung hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah 2 putri Adipati itu. Jangan diladeni Kang Bok, buaya buntung seperti dia layak mampus. Guru, mohon segera bertindak. Dewi Retnoningsih segera menghormat pada gurunya. Tapak Setan menyeringai lebar. Sebagai tokoh golongan hitam yang disegani, namanya setingkat dengan Mahesa Rangkah dari Gunung Kematian maupun Dewa Angin dari Alas Larangan. Ilmu silat tapak 1000 bayangan dan ajian segoro geni andalannya begitu tersohor di jagat persilatan. Secepat kilat, Tapak Setan menerjang maju ke arah Panji Watu Gunung. Dengan memakai setengah tenaga dalamnya, Tapak Setan langsung menggunakan jurus andalannya. Tangan kakek tua itu berubah menjadi ratusan. Panji Watu Gunung segera menyambut serangan kakek tua itu dengan jurus silat padas putih yang juga mengandalkan kecepatan tinggi. Serangan tapak bertubi-tubi mengincar wilayah pertahanan tubuh terlemah dari Panji Watu Gunung. Namun ajian sepi angin pria tampan itu membantu Panji Watu Gunung menghindari serangan dengan mudah. Kakek tua itu mulai gusar. Selama ini, tidak ada yang mampu menangkis maupun menghindari serangan tapaknya lebih dari 10 jurus. Namun saat ini pertarungan mereka sudah lebih dari 20 jurus dan tak satu pun serangan tapaknya berhasil melukai tubuh Panji Watu Gunung. Tapak Setan mulai meningkatkan tenaga dalamnya menjadi 3/4 bagian. Serangannya bertambah cepat. Panji Watu Gunung segera melindungi seluruh tubuhnya dengan ajian tameng wajah. Tapak Setan yang melihat celah, segera menghantam bahu kiri Panji Watu Gunung saat pemuda baru saja menyapu kaki Tapak Setan yang meloncat ke udara. Buk,
Tangan kanan tapak setan kesemutan saat tangannya menghantam bahu kiri Panji Watugunung yang seperti menghantam logam keras. Kakek tua itu melompat mundur 2 tombak. Bajingan tengik ini rupanya berisi juga. Ada apa kakang? Kenapa kau mundur? Tanya Dewi Rambi yang segera menjajari suaminya itu. Bedebah busuk itu memiliki kesaktian Rambi. Kalau kita ceroboh, bisa-bisa kita babak belur dihajarnya. Tapak setan setengah berbisik pada Dewi Rambi. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.